catatan-catatan saya mungkin lebih pada teori-teori yang luar biasa ini sebenarnya kan juga bukan hal yang sederhana untuk teman-teman di desa. Oleh karenanya memang bagaimana mungkin kalau bahasanya mungkin tidak mesti penguatan tapi lebih pada literasi, pemahaman tentang kebijakan penyusunan anggaran ini menjadi sangat penting, apalagi yang tadi Gus Ivan sampaikan. Ada beberapa yang mungkin saya ingin memberikan catatan kritis. Catatannya adalah tentang ketika arahannya lebih pada bagaimana konsep swakelola dan kemudian proyek-proyek ke desa itu menggunakan tenaga kerja lokal desa. Ini yang menurut saya mungkin perlu ditingkatkan, bukan sekedar swakelola kalau kita ingin menguatkan pertumbuhan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa, karena memang kita juga sedang mendorong badan usaha milik desa. Setelah swakelola, kalau ada satu program dan seterusnya, maka tahapan berikutnya adalah diarahkan pada serah kelola. Jadi mungkin membangun taruh kata nih yang paling sederhana seperti kita mendapatkan pengalaman dari Pamsimas gitu. Ya serah kelolanya mestinya langsung ke desa, bukan kemudian serah kelolanya ke kelompok masyarakat, karena sekarang kita sudah ada badan usaha milik desa dan seterusnya. Itu catatan pertama. Kemudian catatan kedua saya mungkin tentang badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa mungkin yang tadi disampaikan Gus Ivan lebih pada lembaga keuangan desa atau yang sekarang badan usaha milik desa bersama, mengarah kepada masalah pembiayaan. Tetapi yang menjadi menarik ini Gus adalah ketika badan usaha milik desa bersama yang sekarang sudah ada kebijakannya tentang lembaga keuangan desa, itu kan lebih pada bagaimana menanggulangi permasalahan kemiskinan. Tapi kalau kemudian mengembangkan badan usaha milik desa bersama dalam konteks investasi atau dalam konteks pembiayaan unit-unit bisnis yang memang itu menguntungkan, kayaknya ruang itu belum ada di lembaga badan usaha milik desa yang kemarin kebijakannya sudah diluncurkan. Kemudian badan usaha milik desa bersama, saya agak seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, saya agak tergelitik kenapa menjadi peternakan terpadu. Artinya kita sudah pernah punya konsep itu adalah agropolitan. Mungkin Gus Ivan yang dari IPB pasti ingat tentang konsep agropolitan, mengembangkan kawasan yang menjadi pusat pertumbuhan atau growth pool dari satu bisnis pertanian. Artinya potensi pertanian sampai ke produksi, sampai ke produk akhir dan seterusnya itu dalam satu kawasan saling mendukung dan seterusnya. Ini kayaknya perlu kembali diingatkan ini. Kita dulu pernah punya konsepsi agropolitan yang kemudian menjadi food estate dan seterusnya, tetapi saya masih melihat beda konsepsi antara food estate dengan agropolitan. Ini mungkin bagian menarik yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Kemudian pengaruh penganggaran desa untuk menggerakkan ekonomi desa, ini suka atau tidak suka memang pada akhirnya musyawarah desa yang berkualitas itulah yang kemudian menjadi kuncinya. Jadi melibatkan para pihak untuk bisa memberikan masukan, memberikan pandangan dan seterusnya terhadap desa. Dan ini wilayah ini kalau kita bicara berbagi perannya mungkin bukan di wilayahnya Kemendes, tapi lebih pada wilayahnya Kementerian Dalam Negeri untuk mampu memberikan
pendampingan atau memberikan edukasi kepada desa tentang bagaimana sih musyawarah desa yang berkualitas. Kita kemarin sudah mendapatkan gambaran dari Tanggung Harjo waktu kemarin menyampaikan tentang bagaimana proses sebelum Musdes itu ada forum seminggu 2 kali untuk kemudian brainstorming beberapa masyarakat yang dipilih dan kemudian masyarakat yang mau ikut silakan, tetapi memang yaitu orang-orang yang memang paham tentang isu-isu yang sedang didiskusikan. Saya pikir ini catatan-catatan yang bisa kita sampaikan untuk sarapan SDGs pagi ini tentang penganggaran desa. Jadi kepala desa, perangkat desa, BPD perlu paham hal-hal yang seperti ini. Jadi tidak sibuk hanya urusan bagaimana peningkatan pendapatan mereka, bisa sibuk tentang bagaimana penghasilan tetapnya harus terjamin, tidak sibuk dengan BPD untuk mendapatkan tunjangan sidangnya seperti anggota DPR yang gajinya mungkin sekelas menteri, jadi mereka juga pengen digaji sekelas perangkat desa dan seterusnya, tetapi bagaimana menumbuhkan ekonomi di desa, kemudian meningkatkan pendapatan asli desa yang akhirnya mendapatkan dampak ruang fiskal yang cukup untuk mengatur pengalokasian anggaran-anggaran mendukung kesejahteraan para pejabat-pejabat di desa.